Tidak semua kaum yang diberi keistimewaan akan menjaga amanahnya. Bani Israel, yang pernah menjadi umat pilihan Allah, kerap kali memilih jalan yang melawan fitrah mereka. Dalam sejarah, mereka menerima nikmat besar berupa petunjuk ilahi. Namun, pengingkaran mereka terhadap nabi-nabi Allah menjadikan kisah mereka sebagai pengingat keras tentang kejatuhan akibat kesombongan dan pembangkangan. Bangsa ini dikenal bukan hanya karena pencapaian mereka, tetapi juga karena seringkali memutarbalikkan kebenaran, menyimpang dari wahyu yang diturunkan, dan melanggar janji-janji suci. Bahkan dalam Al-Quran, Bani Israel disebutkan berulang kali, bukan untuk memuji mereka, melainkan sebagai pelajaran bagi umat manusia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam perjalanan sejarah, kisah Bani Israel tidak hanya penuh dengan keistimewaan, tetapi juga konflik yang mengguncang hubungan mereka dengan wahyu ilahi. Dari pengangkatan mereka sebagai umat pilihan hingga pengingkaran mereka terhadap nabi-nabi Allah, kisah ini memberikan pelajaran mendalam tentang kebenaran, tanggung jawab, dan akibat dari pembangkangan. Namun, untuk benar-benar memahami kompleksitas hubungan Islam dengan Yahudi, kita membutuhkan pendekatan yang sistematis dan penuh kesadaran. Melalui 10 pertanyaan mendalam, kita akan menyelami setiap aspek penting dari sejarah ini. Kita akan mulai dengan memahami bagaimana Al-Quran menggambarkan nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel dan pelanggaran mereka. Selanjutnya, kita akan melihat hubungan mereka dengan Nabi Muhammad di Madinah, hingga kontribusi mereka di era kejayaan Islam. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya akan mengungkap kisah masa lalu, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi masa kini, terutama dalam menjaga keadilan, toleransi, dan hubungan antarumat beragama. 10 pertanyaan ini dirancang untuk memandu kita menelusuri jejak Yahudi dari sudut pandang Islam secara menyeluruh. Setiap pertanyaan akan membuka pintu ke pemahaman yang lebih dalam tentang hikmah sejarah, relevansinya dengan kondisi umat saat ini, dan bagaimana Islam mengajarkan sikap yang seimbang antara keadilan dan kasih sayang. Mari kita mulai perjalanan ini dengan menggali satu demi satu inti dari kisah mereka. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Islam memandang Bani Israel sebagai umat penerima wahyu? Dan apa relevansinya bagi umat muslim? Islam memandang Bani Israel sebagai salah satu kaum yang mendapatkan kehormatan luar biasa dari Allah. Mereka adalah keturunan Nabi Yakub atau Israel yang diberi banyak nabi dan risalah, dari Nabi Musa yang membawa Taurat hingga Nabi Harun, Daud, dan Sulaiman. Kaum ini pernah diangkat sebagai umat pilihan yang diberi tanggung jawab untuk menjaga wahyu dan menjadi teladan bagi umat manusia. Namun, keistimewaan ini datang dengan amanah yang besar. Al-Quran mencatat bahwa banyak di antara mereka yang justru melanggar perintah Allah. Mereka menyembah anak sapi emas ketika Nabi Musa sedang bermunajat, membunuh nabi-nabi Allah yang diutus untuk menegur mereka. Bahkan, sebagian dari mereka mengubah isi kitab suci untuk keuntungan duniawi. Hal ini menjadi peringatan keras bahwa kehormatan tanpa ketaatan hanya akan berakhir dengan kehancuran. Bagi umat muslim, kisah Bani Israel adalah pelajaran berharga. Mereka adalah cerminan tentang bagaimana Allah memberi nikmat namun juga menghukum dengan adil. Al-Quran menyebut mereka berulang kali untuk mengingatkan umat Islam agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Nikmat iman harus disyukuri dengan ketaatan, bukan dengan kesombongan atau pengingkaran terhadap kebenaran. Relevansi kisah Bani Israel dengan umat muslim sangat jelas. Sebagai umat penerima wahyu terakhir, umat Islam harus memahami bahwa nikmat terbesar adalah petunjuk Allah. Jika umat Islam menyimpang, mereka pun bisa mengalami kehinaan sebagaimana yang dialami Bani Israel. Al-Quran mengajarkan bahwa kejayaan hanya bisa diraih dengan keimanan yang teguh dan amal yang benar. Selain itu, Islam juga mengajarkan keseimbangan dalam memandang Bani Israel. Di satu sisi, mereka adalah kaum yang Allah beri banyak nabi. Namun di sisi lain,
mereka juga diperingatkan keras karena penyimpangan mereka. Hal ini mengajarkan umat Islam untuk berlaku adil, tidak membenci secara membabi buta, namun juga tidak memuja secara berlebihan. Kisah Bani Israil dalam Islam bukan sekadar sejarah, tapi pengingat abadi tentang amanah, keadilan, dan pentingnya menjaga kebenaran. Umat Muslim diajak untuk mengambil pelajaran dari kesalahan mereka dan menjadikannya sebagai cermin untuk menilai diri sendiri. Karena Allah tidak menilai berdasarkan keturunan atau keistimewaan, tetapi berdasarkan ketaatan dan amal nyata. Pertanyaan yang kedua, apa saja nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israil yang disebutkan dalam Al-Quran? Al-Quran mencatat bahwa Allah telah memberikan Bani Israil nikmat yang luar biasa besar. Mereka dibebaskan dari penindasan Fir'aun, seorang raja lalim yang menyiksa mereka dengan kejam. Allah membelah Laut Merah untuk menyelamatkan mereka dan menghancurkan pasukan Fir'aun yang mengejar. Kejadian ini menjadi simbol kebesaran Allah dan rahmat-Nya yang tak terbatas bagi mereka. Setelah pembebasan itu, Allah memberikan nikmat berupa manna dan salwa, makanan khusus dari langit untuk memenuhi kebutuhan mereka di padang pasir. Ketika mereka kehausan, Allah memerintahkan Nabi Musa memukul batu dengan tongkatnya, sehingga memancarlah mata air dari sana. Semua ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada mereka, meskipun mereka seringkali bersikap tidak bersyukur. Allah juga memberikan Taurat kepada Nabi Musa sebagai petunjuk hidup. Taurat adalah kitab suci yang memuat aturan dan hukum untuk menjaga keseimbangan kehidupan mereka. Kitab ini menjadi pedoman bagi Bani Israil agar mereka hidup dalam keimanan, keadilan, dan ketakwaan. Namun, banyak di antara mereka yang melalaikan dan menyimpang dari ajaran tersebut. Selain itu, Allah mengangkat banyak nabi dari kalangan mereka. Nabi-nabi ini diutus untuk membimbing, mengingatkan, dan memperbaiki akhlak Bani Israil. Dari Nabi Harun, Nabi Daud, hingga Nabi Sulaiman, semua membawa hikmah dan kekuatan kepemimpinan yang luar biasa. Namun, sebagian dari mereka justru menolak para nabi, bahkan membunuh mereka. Salah satu nikmat besar lainnya adalah Allah pernah mengangkat Bani Israil sebagai umat pilihan. Mereka diberi keistimewaan dibandingkan kaum lainnya pada zamannya. Namun, keistimewaan ini bukan tanpa syarat. Allah mengingatkan bahwa mereka harus taat dan menjaga amanah wahyu yang diberikan. Jika mereka menyimpang, kehinaan akan menjadi balasan yang setimpal. Semua nikmat ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada Bani Israil. Namun, kisah mereka juga menjadi pengingat bahwa nikmat besar harus disertai ketaatan. Jika tidak, nikmat itu justru akan menjadi sumber malapetaka. Al-Quran menempatkan kisah ini sebagai pelajaran bagi umat Islam, agar senantiasa bersyukur dan berpegang teguh pada petunjuk Allah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana penyimpangan Bani Israil terhadap ajaran Taurat digambarkan dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Ma'idah? Penyimpangan Bani Israil terhadap ajaran Taurat digambarkan dengan jelas dalam Al-Quran, terutama dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Ma'idah. Dalam surat Al-Baqarah mereka disebut menyembah anak sapi emas saat Nabi Musa sedang bermunajat di Gunung Sinai. Meskipun baru saja diselamatkan dari penindasan Fir'aun, mereka dengan cepat melupakan Allah dan kembali pada kebiasaan menyembah berhala. Ini adalah pengkhianatan besar terhadap ajaran tauhid yang diajarkan dalam Taurat. Mereka juga digambarkan seringkali melanggar perjanjian mereka dengan Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83, Allah menyebutkan bahwa mereka diperintahkan untuk tidak menyembah selain Allah, berbuat baik kepada orang tua, yatim, dan fakir miskin, serta berbicara yang baik kepada sesama. Namun, banyak dari mereka mengabaikan perintah ini, dan malah berlaku zalim kepada sesama manusia. Hal ini menunjukkan ketidaktaatan mereka terhadap ajaran moral yang terkandung dalam Taurat. Dalam surat Al-Ma'idah, Allah juga mengungkapkan bahwa sebagian dari mereka mengubah isi kitab suci. Ayat 13 menyebutkan bahwa mereka memutarbalikkan firman Allah dan melupakan sebagian dari apa yang telah diajarkan kepada mereka. Perbuatan ini tidak hanya menghancurkan nilai-nilai keimanan mereka, tetapi juga menyesatkan generasi berikutnya. Mereka lebih mementingkan keuntungan duniawi daripada menjaga kesucian wahyu yang telah Allah turunkan. Pelanggaran lain yang disebutkan adalah pembangkangan mereka terhadap perintah Allah untuk memasuki tanah suci. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 20-26, mereka diperintahkan untuk berjuang dan memasuki tanah yang dijanjikan. Namun mereka justru menolak dengan alasan takut kepada penduduknya. Sikap pengecut dan ketidakpercayaan mereka terhadap janji Allah menunjukkan lemahnya iman mereka. Meskipun sudah banyak bukti kekuasaan Allah yang mereka saksikan langsung,
Bani Israel juga terkenal karena sikap mereka yang keras kepala terhadap nabi-nabi Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 61, mereka bahkan membunuh para nabi yang diutus untuk menegur mereka. Sikap ini mencerminkan betapa jauhnya mereka menyimpang dari ajaran Taurat yang seharusnya mengajarkan penghormatan kepada utusan Allah. Alih-alih bersyukur atas bimbingan, mereka justru menolak kebenaran dengan cara yang keji. Penyimpangan-penyimpangan ini menjadi pelajaran penting bagi umat Islam. Allah mengingatkan bahwa kehormatan sebagai umat penerima wahyu bukanlah jaminan. Jika amanah ini tidak dijaga dengan ketaatan, maka kehinaan akan menjadi akibatnya. Kisah Bani Israel dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Maidah adalah cermin bagi semua umat manusia untuk selalu teguh dalam iman dan menjaga kebenaran wahyu Allah. Pertanyaan yang keempat, apa isi perjanjian antara Nabi Muhammad dengan suku-suku Yahudi di Madinah dan bagaimana pelaksanaannya? Saat Nabi Muhammad tiba di Madinah, salah satu langkah pertama yang beliau ambil adalah membuat perjanjian damai dengan berbagai kelompok di sana, termasuk suku-suku Yahudi. Perjanjian ini dikenal sebagai Piagam Madinah, sebuah dokumen yang mengatur hak dan kewajiban setiap komunitas. Tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan stabilitas di Madinah, yang saat itu terdiri dari kaum Muslim, suku Aus, dan Khazraj, serta beberapa suku Yahudi seperti Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Isi perjanjian ini sangat jelas. Setiap komunitas berhak menjalankan agamanya tanpa gangguan. Kaum Yahudi diperbolehkan mempraktikkan ajaran mereka, sementara umat Islam bebas menjalankan syariatnya. Selain itu, semua pihak sepakat untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan Madinah. Jika ada serangan dari luar, seluruh komunitas, baik Muslim maupun Yahudi, wajib saling membantu mempertahankan kota. Perjanjian ini juga melarang pengkhianatan atau tindakan yang merugikan salah satu pihak. Pada awalnya, suku-suku Yahudi menjalankan isi perjanjian ini dengan baik. Hubungan mereka dengan umat Islam cukup damai. Mereka berperan dalam ekonomi Madinah, terutama dalam perdagangan. Namun, ketegangan mulai muncul ketika sebagian dari mereka merasa tidak puas dengan kepemimpinan Nabi Muhammad. Mereka menolak menerima beliau sebagai pemimpin, meskipun mereka tahu kebenaran risalah yang beliau bawa. Pelaksanaan perjanjian ini mulai terganggu ketika suku Yahudi Bani Qainuqa melanggar kesepakatan. Mereka terlibat dalam provokasi terhadap kaum Muslim hingga akhirnya diusir dari Madinah. Pelanggaran serupa terjadi dengan Bani Nadir yang merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Mereka juga diusir sebagai konsekuensi atas tindakan mereka. Pelanggaran yang paling serius dilakukan oleh Bani Quraidah yang berkhianat dalam perang Khandaq dengan membantu musuh menyerang Madinah. Mereka menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku saat itu. Dari peristiwa ini, terlihat bahwa Nabi Muhammad selalu berusaha menegakkan keadilan. Beliau tidak pernah mengkhianati isi perjanjian, meskipun beberapa pihak dari suku Yahudi melanggar kesepakatan. Bahkan, bagi suku Yahudi yang tetap setia pada perjanjian, Nabi tetap menjaga hubungan baik dan memberikan perlindungan penuh. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keadilan tanpa memandang latar belakang agama atau etnis. Perjanjian dengan suku-suku Yahudi di Madinah menjadi pelajaran penting tentang hubungan antarumat beragama. Islam mengajarkan bahwa hidup berdampingan dalam damai adalah mungkin jika setiap pihak memegang teguh amanahnya. Namun, jika ada pengkhianatan, maka keadilan harus ditegakkan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis. Pertanyaan yang kelima, apa pelajaran yang bisa diambil dari konflik dengan Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa dalam sejarah Madinah? Konflik dengan Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa di Madinah menyimpan banyak pelajaran penting. Ketiga suku Yahudi ini awalnya hidup berdampingan dengan kaum Muslim berdasarkan perjanjian yang adil. Namun, pengkhianatan mereka terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam menjadi cermin dari bahaya melanggar amanah. Pelajaran pertama yang dapat diambil adalah pentingnya menepati perjanjian. Dalam Islam, kepercayaan adalah landasan utama dalam hubungan antar individu dan kelompok. Bani Qainuqa, sebagai suku pertama yang melanggar perjanjian, memberikan pelajaran tentang bahaya provokasi. Mereka melecehkan seorang wanita Muslim di pasar, yang memicu konflik dengan umat Islam. Insiden ini menunjukkan bahwa tindakan kecil yang melanggar norma dan etika bisa menjadi pemicu kehancuran besar. Dari peristiwa ini,
Umat diajarkan untuk menjaga sikap saling menghormati, terutama dalam masyarakat yang beragam. Konflik dengan Bani Nadhir mengajarkan umat Islam tentang kewaspadaan terhadap ancaman tersembunyi. Suku ini merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad ketika beliau berkunjung ke pemukiman mereka. Pengkhianatan ini menunjukkan bahwa kesetiaan harus selalu diuji dengan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Pelajaran ini relevan bagi umat Islam untuk selalu waspada terhadap pihak-pihak yang menyimpan niat buruk di balik sikap manis mereka. Pengkhianatan terbesar datang dari Bani Quraidah yang bersekutu dengan kaum Quraisy dalam Perang Khandaq. Mereka melanggar perjanjian pada saat yang paling genting, ketika Madinah hampir jatuh ke tangan musuh. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa pengkhianatan di masa krisis adalah tindakan yang paling berbahaya. Islam mengajarkan pentingnya menjaga solidaritas dan kesetiaan, terutama dalam situasi sulit. Namun, pelajaran terbesar dari konflik ini adalah tentang keadilan. Nabi Muhammad selalu menegakkan keadilan dalam menangani pengkhianatan ini. Hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing suku sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah bertindak sewenang-wenang, bahkan terhadap musuh sekalipun. Dari sini, umat diajarkan untuk bersikap adil, tanpa dipengaruhi oleh emosi atau kebencian. Pada akhirnya, konflik dengan Bani Quraidah, Bani Nadhir, dan Bani Qainuqa mengingatkan kita bahwa hidup berdampingan membutuhkan komitmen dan kepercayaan. Pelanggaran terhadap amanah akan merusak tatanan masyarakat. Islam mengajarkan untuk selalu menjaga perdamaian, namun juga menegakkan keadilan jika perjanjian dilanggar. Dari sejarah ini, umat Islam diajak untuk menjadi umat yang bijaksana, waspada, dan bertanggung jawab dalam menjaga persatuan. Pertanyaan yang keenam, bagaimana kehidupan bangsa Yahudi di bawah pemerintahan Islam, terutama di wilayah Andalusia dan Baghdad? Kehidupan bangsa Yahudi di bawah pemerintahan Islam, terutama di wilayah Andalusia dan Baghdad, menunjukkan contoh yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Di bawah kekuasaan Islam, mereka menikmati perlakuan yang adil, dan seringkali diberi kebebasan untuk mempraktikkan agama mereka. Di Andalusia, yang merupakan pusat kebudayaan Islam di Eropa, komunitas Yahudi berkembang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan. Keberagaman ini menciptakan suasana yang lebih damai dan harmonis, di mana umat Islam dan Yahudi saling berinteraksi. Di Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, kehidupan Yahudi juga relatif baik. Mereka memiliki peran penting dalam pemerintahan dan ekonomi, serta menikmati kebebasan beragama. Banyak di antara mereka yang menjadi dokter, ahli filsafat, atau ilmuwan yang berkontribusi besar dalam kemajuan peradaban Islam. Para cendekiawan Yahudi di Baghdad bahkan terlibat dalam penerjemahan karya-karya besar Yunani dan Persia, yang kemudian menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Islam memberikan status dhimmi kepada kaum Yahudi, yang artinya mereka dilindungi oleh negara, asalkan mereka membayar pajak tertentu, yaitu jizyah. Dalam konteks ini, mereka tidak hanya diberikan kebebasan beragama, tetapi juga hak untuk mengatur urusan internal mereka sendiri. Hal ini menciptakan masyarakat yang plural, di mana agama dan budaya berbeda dapat berkembang bersama, dengan tetap saling menghormati. Di Andalusia, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdurrahman III, Yahudi bahkan mencapai puncak kejayaan. Mereka tidak hanya aktif dalam sektor ekonomi, tetapi juga terlibat dalam pemerintahan dan menjadi penasihat penting bagi khalifah. Para ilmuwan Yahudi seperti Hasdai ibnu Shaprut memainkan peran besar dalam diplomasi dan ilmu pengetahuan pada masa itu. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa di bawah Islam, Yahudi memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam membangun peradaban. Namun, meskipun hidup dalam lingkungan yang relatif lebih damai, komunitas Yahudi juga mengalami tantangan. Ketegangan kadang muncul, baik antara umat Islam dan Yahudi maupun di kalangan sesama Yahudi. Terkadang, perubahan kebijakan politik atau kondisi sosial dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Namun, secara keseluruhan, pemerintahan Islam di wilayah Andalusia dan Baghdad memberi mereka perlindungan dan kebebasan untuk berkembang. Kehidupan bangsa Yahudi di bawah pemerintahan Islam di Andalusia dan Baghdad mencerminkan konsep keadilan dan toleransi dalam Islam. Mereka diberi hak untuk hidup dengan damai, menjalankan agama mereka, dan berkontribusi pada peradaban besar Islam. Meskipun ada tantangan, hubungan yang saling menghormati antara komunitas Islam dan Yahudi menunjukkan bahwa hidup berdampingan dalam keragaman bukanlah hal yang mustahil. Ini adalah pelajaran bagi kita
bagaimana peradaban yang maju lahir dari semangat saling menghormati dan bekerja sama. Pertanyaan yang ketujuh, siapa saja tokoh Yahudi yang berkontribusi dalam peradaban Islam, dan apa dampak kontribusi mereka? Ada banyak tokoh Yahudi yang berkontribusi besar dalam peradaban Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan kedokteran. Salah satu tokoh terkemuka adalah Hasdai ibnu Shaprut, seorang cendekiawan Yahudi yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah Abdurrahman III di Andalusia. Hasdai tidak hanya menjadi penasihat politik dan diplomat, tetapi juga berperan dalam menerjemahkan karya-karya ilmiah dari bahasa Yunani dan Latin ke dalam bahasa Arab. Kontribusinya membantu menyebarkan ilmu pengetahuan klasik ke dunia Islam, yang kemudian diteruskan ke Eropa dan melahirkan Renaissance. Selain Hasdai ibnu Shaprut, ada juga Maimonides atau Rambam, seorang filsuf, dokter, dan ahli hukum Yahudi yang sangat terkenal. Maimonides menulis karya-karya besar yang menggabungkan ajaran Yahudi dengan filsafat Yunani, terutama pemikiran Aristoteles. Dalam bidang kedokteran, ia menulis kitab penyakit yang menjadi referensi penting di dunia Islam selama berabad-abad. Maimonides juga berkontribusi dalam pengembangan teori-teori logika dan etika yang mempengaruhi pemikiran Muslim, dan bahkan menjadi rujukan dalam dunia Barat pada masa berikutnya. Selain itu, tokoh Yahudi lain yang berperan besar adalah Ibnu Kamuna, seorang filsuf dan dokter dari kalangan Yahudi yang tinggal di Baghdad. Ia banyak menulis karya-karya yang menggabungkan tradisi filsafat Yunani dengan pemikiran Islam. Salah satu karya terkenalnya adalah Tahrir al-Maqal, yang membahas tentang hubungan antara agama dan filsafat, serta menyarankan untuk menemukan kesamaan antara ajaran-ajaran agama Abrahamik. Pengaruhnya sangat besar dalam pengembangan pemikiran rasional di dunia Islam pada masa itu. Di bidang kedokteran, tokoh Yahudi Al-Tustari dan Ishaq Israeli juga memberikan kontribusi besar. Al-Tustari dikenal sebagai seorang ahli farmasi dan pengobatan yang banyak menulis karya penting. Sementara Ishaq Israeli adalah seorang dokter dan ahli bedah yang karya-karyanya menjadi referensi utama di rumah sakit hospital besar di dunia Islam. Kedua tokoh ini membantu memperkenalkan konsep-konsep medis baru yang kemudian diterapkan di dunia Muslim, memperkaya ilmu kedokteran Islam. Tokoh Yahudi lainnya yang berpengaruh adalah Abu al-Barakat al-Baghdadi, seorang ahli filsafat dan ilmuwan yang banyak mempengaruhi pemikiran filosofis di dunia Islam. Karya-karyanya tentang logika dan ilmu alam sangat dihargai oleh para ilmuwan Muslim pada masa itu. Ia berhasil mengembangkan metode ilmiah yang lebih sistematis, yang kemudian diteruskan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim selanjutnya. Dengan demikian, Al-Baghdadi turut membantu membangun fondasi bagi kemajuan sains di dunia Islam. Kontribusi para tokoh Yahudi ini sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan kedokteran di dunia Islam. Mereka tidak hanya membantu membangun jembatan antara peradaban Timur dan Barat, tetapi juga memberikan sumbangan besar dalam pembentukan peradaban ilmiah yang berkembang pesat di masa kekhalifahan Islam. Dari karya-karya mereka, umat Islam dan dunia secara keseluruhan mendapat manfaat yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kontribusi besar dalam peradaban bisa datang dari berbagai latar belakang agama dan budaya, selama ada semangat untuk mencari ilmu dan kebenaran. Pertanyaan yang ke-8, apa pesan moral yang bisa diambil dari kisah pembangkangan Bani Israel terhadap nabi-nabi Allah? Kisah pembangkangan Bani Israel terhadap nabi-nabi Allah mengandung banyak pesan moral yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup. Salah satu pesan utamanya adalah pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bani Israel, meskipun diberi wahyu dan dipimpin oleh nabi-nabi yang penuh berkah, tetap melanggar perintah Allah. Mereka seringkali menolak nasihat dan petunjuk yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka, bahkan sampai melakukan tindakan yang sangat mengkhianati ajaran Tuhan. Pembangkangan ini juga mengajarkan kita tentang bahaya kesombongan dan keangkuhan dalam diri manusia. Banyak dari mereka yang merasa lebih unggul, merasa cukup dengan apa yang mereka miliki, dan meremehkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Padahal, mereka telah diselamatkan berkali-kali oleh Allah, namun tetap saja tidak belajar dari sejarah mereka sendiri. Kesombongan inilah yang akhirnya menjauhkan mereka dari petunjuk yang benar dan menyebabkan kehancuran. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita tentang betapa pentingnya sabar dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup. Nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel seringkali dihadapkan pada penolakan, penghinaan, dan bahkan ancaman pembunuhan.
Namun, mereka tetap sabar dan teguh menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa dalam hidup kita pun harus memiliki keteguhan hati, walau ujian dan cobaan datang silih berganti. Kisah pembangkangan Bani Israel juga mengajarkan kita tentang bahaya mengabaikan ajaran agama dan lebih mengutamakan kepentingan duniawi. Bani Israel seringkali lebih memilih kepentingan pribadi atau kelompok daripada mengikuti ajaran agama yang benar. Mereka rela meninggalkan petunjuk Allah demi keuntungan duniawi yang sesaat. Ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, kita harus selalu menempatkan agama dan nilai-nilai kebenaran sebagai prioritas utama, bukan hal-hal yang bersifat sementara. Selain itu, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya belajar dari sejarah dan mengambil hikmah dari pengalaman masa lalu. Bani Israel gagal memanfaatkan sejarah mereka untuk menjadi umat yang lebih baik. Mereka mengulangi kesalahan yang sama. Meskipun sudah banyak nabi yang mengingatkan mereka, pelajaran ini mengajarkan kita bahwa sejarah adalah guru terbaik yang dapat memberikan banyak pelajaran jika kita mau berpikir dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Akhirnya, kisah ini menegaskan pentingnya mencintai dan menghormati nabi-nabi Allah sebagai pembawa wahyu dan petunjuk hidup. Pembangkangan terhadap nabi-nabi ini berakhir dengan kehancuran bagi Bani Israel, dan itu menjadi peringatan bagi kita semua. Islam mengajarkan kita untuk menghormati setiap rasul dan nabi yang diutus Allah, karena mereka membawa petunjuk yang akan menuntun umat manusia pada jalan yang benar. Jika kita mengikuti teladan Nabi dengan ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertanyaan yang ke-9. Mengapa penting bagi umat Islam untuk memahami sejarah Bani Israel sebagai ibrah bagi kehidupan beragama dan sosial? Prinsip keadilan dan toleransi dalam Islam sangat jelas dan dapat diterapkan dalam hubungan umat Muslim dengan agama lain, termasuk Yahudi di masa kini. Islam mengajarkan untuk memperlakukan setiap individu dengan adil, tanpa memandang latar belakang agama atau etnis. Konsep toleransi dalam Islam tercermin dalam sikap saling menghormati antarumat beragama. Seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, umat Muslim harus berinteraksi dengan baik, menghindari konflik, dan menjaga kedamaian. Keadilan dalam Islam juga mengajarkan bahwa setiap orang berhak atas hak-haknya, tanpa diskriminasi. Dalam sejarah, umat Islam dan Yahudi hidup berdampingan dengan saling menghormati, bahkan bekerja sama dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan dan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk meneladani nilai-nilai ini dan membangun hubungan yang baik dengan semua agama. Toleransi tidak berarti harus sepakat dalam segala hal, tetapi mengakui dan menghormati perbedaan adalah dasar dari kehidupan yang harmonis. Prinsip keadilan juga menuntut umat Islam untuk tidak menindas atau mendiskriminasi orang lain hanya karena perbedaan agama. Bahkan, meskipun terdapat perbedaan keyakinan, Islam mengajarkan untuk memberi perlindungan dan hak yang sama kepada setiap orang. Ini mencerminkan sikap yang seharusnya diambil umat Muslim dalam menghadapi pluralitas agama di dunia modern saat ini. Dalam konteks ini, umat Islam harus menjadi contoh dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan tidak hanya untuk sesama Muslim, tetapi juga untuk semua umat manusia. Penting bagi umat Islam untuk memahami sejarah Bani Israel sebagai ibrah atau pelajaran hidup. Dalam kehidupan beragama dan sosial, sejarah mereka memberikan banyak hikmah tentang bagaimana perbedaan pendapat dan pengkhianatan dapat merusak masyarakat. Pembangkangan mereka terhadap nabi-nabi Allah adalah contoh nyata bagaimana tidak taat terhadap wahyu dapat membawa kehancuran. Oleh karena itu, umat Islam diajak untuk belajar dari kesalahan mereka dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama, serta selalu mematuhi ajaran Allah. Selain itu, sejarah Bani Israel mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga amanah dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Kepercayaan yang diberikan Allah kepada umat manusia harus dijaga dengan baik. Umat Islam, sebagai penerus ajaran nabi-nabi, harus belajar untuk selalu mengutamakan kepentingan bersama dan berusaha menjauhi perpecahan. Ini adalah pelajaran yang sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan antarumat beragama maupun dalam kehidupan sosial di dunia yang semakin plural. Dengan memahami sejarah Bani Israel, umat Islam dapat lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan kehidupan beragama dan sosial di masa kini. Mereka diajak untuk menjadi umat yang lebih sadar bahwa keharmonisan dan keadilan adalah kunci bagi keberhasilan hidup berdampingan dengan berbagai agama dan budaya. Prinsip-prinsip ini, jika diterapkan dengan benar,
akan membawa kedamaian dan kemajuan bagi umat manusia. Inilah pentingnya untuk terus belajar dari sejarah, agar kita bisa menjadi lebih baik dan lebih bijak dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan ini. Pertanyaan yang ke-10, bagaimana pandangan Islam tentang hubungan sejarah Bani Israil dengan akhir zaman, dan apa pelajaran yang bisa diambil oleh umat Muslim? Pandangan Islam tentang hubungan sejarah Bani Israil dengan akhir zaman banyak tercermin dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Islam mengajarkan bahwa sejarah Bani Israil memiliki relevansi besar sebagai peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Mereka adalah umat yang diberi banyak keutamaan, tetapi juga seringkali menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan Allah. Dalam konteks akhir zaman, kisah Bani Israil menjadi cerminan bagaimana umat manusia harus berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Salah satu aspek penting yang disebutkan adalah kemunculan Dajjal yang menurut hadis akan berafiliasi dengan sebagian kelompok Yahudi. Ini menunjukkan bahwa pada akhir zaman, ujian keimanan akan semakin berat dan umat manusia akan dihadapkan pada fitnah yang sangat besar. Namun, ini bukanlah alasan untuk menyalahkan suatu kelompok, melainkan peringatan bagi semua orang untuk tetap teguh dalam keimanan dan mengikuti petunjuk Allah. Islam mengajarkan bahwa keselamatan akhir zaman hanya akan datang melalui ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejarah Bani Israil juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga amanah sebagai umat penerima wahyu. Mereka diberi tanggung jawab besar, tetapi seringkali menyimpang dari ajaran nabi-nabi mereka. Dalam Al-Quran, Allah memperingatkan umat Islam untuk tidak mengikuti jejak penyimpangan tersebut, seperti mendistorsi ajaran agama atau mengutamakan hawa nafsu di atas kebenaran. Ini adalah pesan yang sangat relevan, terutama di era modern, di mana godaan duniawi seringkali membuat manusia lalai dari tujuan hidup yang sebenarnya. Dalam konteks akhir zaman, kisah Bani Israil juga mengajarkan tentang bahaya perpecahan dan perselisihan. Umat Islam diingatkan untuk bersatu dan menjaga ukhuwah Islamiyah, agar tidak terjerumus dalam konflik internal seperti yang sering terjadi dalam sejarah Bani Israil. Keteguhan hati dan kebersamaan menjadi kunci untuk menghadapi fitnah akhir zaman yang akan menguji keimanan umat secara lebih berat. Persatuan umat menjadi pondasi untuk mempertahankan kebenaran di tengah-tengah tantangan zaman. Selain itu, pelajaran lain yang bisa diambil adalah pentingnya membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia, terlepas dari latar belakang agama atau budaya. Islam mengajarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan, hubungan antarumat beragama harus didasarkan pada keadilan dan kasih sayang. Sejarah Bani Israil menunjukkan bahwa ketika manusia saling menghormati dan bekerja sama, peradaban besar dapat tercipta. Namun, ketika egoisme dan keangkuhan menguasai, kehancuran pun tak terelakkan. Pelajaran besar dari sejarah Bani Israil dalam konteks akhir zaman adalah pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagai pedoman hidup, umat Muslim diajak untuk terus belajar dari kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan hikmah untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk di akhir zaman. Dengan memahami sejarah ini, umat Islam dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik, menjaga keimanan, dan menjadi umat yang kokoh dalam menghadapi segala ujian. Dan yang terakhir, tetaplah tersambung dengan channel kami untuk menelusuri jejak sejarah Yahudi secara mendalam. Dan salam Salaf Wisdom.